Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2 akan menampilkan hasil PJBL kami yang berjudul resistivitas. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dea Stifani Suherman, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah eksperimen fisika klasik. Next. Kenalkan saya sendiri Nirmala Rahimasuci, dan rekan saya Putri Priyandini dan Devi Mariandila. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan pada judul resistivitas ini kami mengangkat dua tujuan, yang mana yang pertama itu menentukan resistivitas dari berbagai bahan, dan yang kedua itu menentukan hubungan resistivitas dengan panjang kawat dan luas penampang. Next. Selanjutnya pada resistivitas ini kami memiliki alat dan bahannya. Yang pertama itu satu buah resisten aparatus, yang kedua satu buah voltage sensor, yang ketiga satu buah patch cord, dan yang keempat satu buah aparatus universal interface. Selanjutnya Pascal capstone, dan yang terakhir itu mikrometer. Next. Uh, Baik, mungkin untuk teori dasar akan disampaikan oleh rekan saya kepada Putri, silakan. Baik, untuk teori dasar pada materi resistivitas, di mana resistivitas sendiri itu sifat fisik dari suatu material yang menunjukkan sejauh mana material tersebut menghambat aliran arus listrik. Resistivitas biasanya dilambangkan dengan simbol Rho dan dinyatakan dalam satuan ohm meter. Dalam sistem internasional yaitu SI. Resistivitas bergantung pada jenis material, suhu, dan kondisi fisik material tersebut. Secara matematis, resistivitas dihubungkan dengan hambatan listrik melalui rumus di mana R sama dengan Rho dikali L per A. Di mana R adalah hambatan listrik, Rho merupakan resistivitas material, L panjang material, dan A luas penampang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gevi. Kepada Gevi, silakan. Baik, untuk prosedur kerja, kita terdapat ada dua bagian. Untuk yang pertama, A, menentukan hubungan perubahan panjang terhadap nilai resistivitas, yang mana satu, membuka aplikasi Pascal capstone, lalu mengklik signal generator pagar 1, dan memilih output voltage kontur sensor 850 dan tegangan DC 2,0 volt. Mengklik tombol on untuk menyatakan generator signal. 2. Selanjutnya, mengklik data summary, lalu mengklik tab sensor data, mengklik icon roda pada belum 1000 kali gain untuk mengklik segitiga putih dan memilih 1000 kali gain, lalu mengklik OK. 3. Memindahkan slider probe pada resistivity aparatus sehingga kotak berada pada 5,0 cm. 4. Mengklik data. Program akan menyatakan apakah Anda ingin mematikan signal generator, lalu mengklik Leave On. 5. Mengklik Record di kiri layar. Menunggu beberapa detik, angka berhenti berubah, lalu mengklik Stop. 6. Hambatan pada kotak bawah dihitung dari seperti yang dijelaskan pada teman saya tadi. R sama dengan V per I, di mana V dan I adalah rata-rata yang menunjukkan pada dua kotak di atas. Di baris pertama, tabel 4.1 memasukkan resistivitas dan kemudian panjang kawat 5,0 cm. 7. Mengulangi langkah 5 dan 6 untuk posisi slider probe 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 24 cm. 8. Data summary menunjukkan 5 run. Mengklik 2 kali pada run terakhir, misalnya run pagar 5, dan mengklik tabel ulang tembaga. Menghapus semua run lainnya menggunakan segitiga putih dengan mengklik icon delete last run di bagian bawah layar.
9. Mengamati kawat tembaga dengan kawat aluminium. Kawat aluminium berwarna terang dan beratnya lebih ringan. Mengulangi langkah 5-8 kecuali label aluminium. Padaran terakhir, menghapus semua proses lainnya kecuali untuk tembaga. Mengulangi untuk kawat baja dan nikrom kecuali langkah 2 dengan menggunakan gain menjadi 10 kali. Semua data diperoleh menulis pada tabel 4.1. Untuk yang kedua, menentukan hubungan perubahan luas penampang terhadap nilai resistivitas. 1. Memasang kawat kuningan pada peralatan resistivitas aparatus, memposisikan referens probe pada tanda 0 cm dan side probe pada tanda 24 cm. 2. Membuka aplikasi Pasco Capstone, lalu mengklik signal generator bagian 1 dan memilih output voltage content sensor 850 dan tegangan DC 2,0 volt, mengklik tombol on untuk menyalakan generator signal. 3. Selanjutnya mengklik data summary, lalu mengklik tab data sensor, mengklik icon roda pada voltage sensor, CHA, mengklik kolom gain pada kotak, mengubah menjadi 100 kali. Jika belum 100 kali, mengklik segitiga putih dan memilih 100 kali, lalu mengklik OK. 4. Mengklik data. Program akan menyatakan apakah Anda ingin mematikan signal generator. Mengklik leave on. 5. Mengklik record di kiri bawah layar. Menunggu beberapa detik hingga angka berhenti berubah, lalu mengklik stop. 6. Di baris pertama tabel 4.2, memasukkan resistivitas dan kemudian luas penampang kawat 5,0 mm. Mengulangi untuk ketiga kawat kuningan lainnya dan mengisi datanya. Pada tabel 4.2, memberi label pada tiap kuningan sesuai dengan diameternya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gevi. Selanjutnya pengolahan data akan dibahas oleh rekan saya. Udah Putri, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu pengolahan data, di mana kami mengambil data pada tabel 4.3, yaitu berbeda logam. Di mana logamnya ini tembaga dengan diameter kawatnya 1 mm, sedangkan slopnya 0,226, untuk rho teorinya itu 1,7 dan resistivitasnya 1,8. Next. Baik, pada pengolahan data ini rumusnya itu rho H sama dengan slop A sama dengan M dikali V dikali diameter per 2/2, di mana kita memasukkan semua datanya. M itu 0,226 dikali 3,14 dikali setengah kuadrat. Kemudian 0,226 dikali 3,14 dikali 0,25 menjadi 0,226 dikali 0,785. Hasil perkalian tadi menjadi 0,17 miliohm, kemudian diubah menjadi mu ohm menjadi 1,7. Sedangkan untuk persentase kesalahannya yaitu kita memakai rho T, di mana rho T itu nilainya 1,8, sedangkan rho H 1,7. Jadi dimasukkan saja, di mana rho T 1,8 dikurang 1,7 per 1,8 dikali 100 itu nilainya 5%. Jadi persen kesalahan dari data yang telah diambil pada praktikum itu kesalahannya di 5%. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Jadi dapat disimpulkan untuk resistivitas dari logam tembaga yaitu 0,7 mikron atau 1,7 mu mikro. Dan hubungan untuk resistivitas dengan panjang kawat itu adalah saling berbanding terbalik. Sehingga semakin besar panjang kawat, maka nilai resistivitasnya semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk hubungan resistivitas dengan luas penampang yaitu berbanding lurus, sehingga semakin besar luas penampang maka nilai resistivitasnya semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Next. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 2
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.